Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para sesepuh dan para kiai di seluruh Nusantara. Kembali lagi dengan saya di channel Anak Sufi, channel yang akan membahas tentang seputar Satrio Piningit. Kali ini kita akan membahas tentang pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Kata pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk suatu benda yang dianggap sakti dan dikeramatkan. Pusaka sendiri biasanya adalah benda yang turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang, contoh dalam lingkungan keraton. Tapi banyak juga yang bukan berasal dari dalam keraton. Pusaka ini begitu diistimewakan pemiliknya dan banyak yang memburu. Bahkan tak jarang ahli kebatinan banyak yang melakukan penarikan-penarikan dari alam gaib. Namun kecuali pada diri Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena bagi Sang Kinasih Satrio Piningit di dalam tubuhnya telah terpasangkan bermacam-macam pusaka gaib dari para leluhurnya. Walau kadang Satrio Piningit sendiri tidak pernah meminta pusaka-pusaka itu untuk dirinya. Tanpa disadari, pusaka-pusaka itu telah terpasang dengan sendirinya. Ada bermacam-macam pusaka gaib di dalamnya, berbagai bentuk rupa dan jenis bahan yang berbeda-beda. Pusaka-pusakanya ada di tangan, dada, kaki, di kepala, dan seluruh tubuhnya. Namun, untuk apa sebenarnya pusaka-pusaka gaib itu di tubuh Satrio Piningit? Mengapa terpasangkan dengan sendirinya? Saat dikenal sebagai seorang kesatria bergelar panglima perang, dia berperang sendiri tanpa pasukan. Lantas dengan siapa dia berperang? Padahal dia adalah sosok manusia yang diamanahkan menjadi penata kembali kehidupan masyarakat. Dan itu adalah amanah yang teramat berat. Dia juga dipercaya akan menempati kedudukan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin di sini amatlah kompleks. Artinya bisa pemimpin pada golongannya, umatnya, atau kepada skala yang lebih besar lagi. Berdasarkan kedudukan dan amanah yang diembannya, maka dia sebagai orang yang menjadi sangatlah istimewa. Maka sudah wajarlah bila banyak orang yang membencinya, memburunya, menyerangnya, bahkan ingin menghancurkannya. Musuh-musuhnya yang akan terus menyerang dan mengincarnya. Sebenarnya, bagi Sang Kinasih Satrio Piningit tidak ingin mempunyai musuh, karena dia ingin semuanya damai dan rukun. Tetapi kadangkala keinginan yang tidak sejalan dengan kenyataan, maka hadirlah musuh-musuh itu, baik musuh yang nyata maupun yang tidak nyata. Serangan-serangan gaib inilah yang membuatnya harus berperang. Dan hal inilah yang menyebabkan pusaka-pusaka itu datang dengan sendirinya. Dalam artian sudah mendapat izin daripada pemilik pusaka-pusaka itu atau dari leluhurnya. Walau pada awalnya dia hanya bertahan, tetapi seringkali pertahanan ini menurutnya untuk menjadi peperangan atau berperang. Pusaka-pusaka inilah yang digunakan sebagai sarana untuk bertahan ataupun melawan jika keadaan sangat dipaksakan. Sang Kinasih Satrio Piningit sendiri belum menyadari dari mana saja pusaka-pusaka itu berasal. Semua secara otomatis telah terpasangkan di tubuhnya secara gaib. Bermacam-macam serangan datang, bermacam-macam pula pusaka yang digunakan untuk bertahan dan melawan. Tetapi pusaka-pusaka itu belum semua digunakan, karena masa perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit masih sangatlah panjang. Masih banyak lagi ke depannya peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi. Atas izin Allah, pusakanya masih banyak, tersimpan dan disemayatkan dalam raganya. Peperangannya bukan hanya melibatkan pusaka, tetapi dia sebagai manusia biasa juga berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Dia berusaha menjalani hidup masa di kehidupannya yang lurus. Dia kadang tertatih dalam luka dalam menangani peperangannya sendiri. Namun karena putihnya jiwa, putihnya hati Sang Kinasih Satrio Piningit dan dengan doa orang-orang baik yang akhirnya telah membesarkan hatinya untuk terus berjuang demi satu tujuan kebaikan dan kesejahteraan bersama.
Walau begitu banyak kesakitan dan kepedihan yang harus dia terima dan jalani. Meskipun pusakanya memancar di seluruh tubuhnya, namun ia tetap berjalan dengan kerendahan hati. Dia satria sejati, tak terlihat tapi ada. Sang Kinasih Satrio Piningit dapat melawan tanpa menyentuh, berdamai tanpa disuruh. Yang ditatap matanya hanyalah satu, yaitu Nusantara yang bersatu dan maju. Amin. Pusaka-pusaka Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentu saja dalam bentuk gaib yang datang dari para leluhurnya. Saat para pusaka datang dari dalam diri Satrio Piningit yang akhirnya menyatu dengan tubuhnya. Tapi akhirnya Satrio Piningit menyadari setelah dia merasakan ada yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Dia merasakan ada yang sakit atau merasa pegal pada bagian tubuh yang terdapat pada pusaka gaib itu. Pusaka-pusaka itu bermacam-macam bentuknya. Setelah sowan kami kepada para sesepuh, beliau berkata, setelah mereka perhatikan secara ilmu batin para sesepuh, beberapa pusakanya itu diantaranya yaitu pedang, keris, dan masih banyak lagi. Wallahu a'lam. Sebagai seorang Sang Kinasih Satrio Piningit, dia memiliki banyak perbedaan dari manusia biasa. Dia berilmu tanpa melalui guru. Secara dohir, dia tidak berniat mencari ilmu-ilmu kesaktian seperti umumnya manusia. Tetapi ilmu itu hadir begitu saja sehingga dia dapat menolong orang lain yang membutuhkannya. Ilmunya adalah doa yang tentu saja dengan ridhonya, dan isi dari kesaktiannya adalah doa pusaka-pusaka itu yang hadir dan terpasang secara gaib di dalam tubuh Sang Kinasih Satrio Piningit. Selayaknya panglima perang, maka dibutuhkan juga senjata-senjata yang memang perlengkapan untuk berperang. Tentu saja ini secara gaib. Bagaimana proses terpasangnya pusaka-pusaka itu adalah rahasia alam dan rahasia Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Apalah daya, kita hanyalah sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan untuk mengetahui seluk-beluk dalam kebatinan. Kecuali bagi orang-orang yang memang diberi hak untuk mengetahui sedikit tentang rahasia alam itu. Pada diri Sang Kinasih Satrio Piningit pun suatu yang berdatangan ke dalam raga Satrio Piningit ada yang datang dengan petunjuk atau pemberitahuan, tetapi ada juga yang datang dengan sendirinya atau memang telah ditunjuk untuknya. Pusaka-pusaka itu sampai saat ini masih berdatangan di dalam raga Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi intensitas kedatangannya tidak datang sembarangan, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai manusia seperti kita pada umumnya, dia pun tidak pernah berpikir sebelumnya tentang pusaka-pusaka ini. Tetapi seiring berjalannya waktu dan setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk, barulah dia paham tentang kehadiran pusaka-pusaka itu. Mungkin orang yang mengerti kedalaman dunia gaib atau para ahli spiritual, para kiai akan paham akan hal tersebut dan seperti apa pusaka yang ada di dalam raga Sang Kinasih Satrio Piningit, dan juga bagian-bagian mana saja yang terpasangkan pusaka-pusaka itu. Bagi Sang Kinasih Satrio Piningit, meskipun pusaka-pusaka itu ada di dalam raganya, dia tetap rendah hati dan tetap sederhana, apalagi untuk sekedar berdaya. Karena kita sebagai manusia yang begitu kecil di bumi ini, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri dalam hal apapun. Oke, mari kita lanjutkan hidup dengan lebih baik dan juga terus tebarkan sikap mulia, membantu sesama, menolong yang membutuhkan, dan saling menghormati. Mungkin sekian dulu untuk ulasan kali ini. Banyak kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.